bensin minimal RON 92. Kalau dipaksa pakai RON di bawah 92, apa yang terjadi? Yang pertama, knocking ya, litik di gas tuh nggak jalan ya. Kalau knocking itu BBM terbakar percuma. Ya. BBM terbakar percuma tidak menghasilkan tenaga. Artinya apa? Pemborosan BBM. Beli premium atau pertalite maksudnya mau irit, tapi sesungguhnya makin boros mereka itu. Gitu. Nah yang kedua, begitu knocking itu kan terjadi pembakaran tidak sempurna. Ya emisinya makin tinggi, hidrokarbon terutama ya, emisi makin tinggi. Nah di samping itu piston sama penghubung piston ke kan ada kayak handle gitu ya, kruk ya, itu bisa rusak gitu. Piston akan penyok ya, jelas dengan knocking tadi. Knocking itu terjadi karena compression rasionya 9:1 diisi BBM yang lebih rendah, sehingga BBM yang lebih rendah tadi dia kebakar duluan sebelum disulut oleh busi gitu. Harusnya kalau mesin bensin kan disulut busi baru terbakar, baru meledak, jadi gerakan. Tapi karena bensinnya RON-nya di bawah 92, baru ketekan tekanan engine itu langsung meledak. Jadi nggak jadi tenaga tadi. Jadi itu posisinya kan merusak kondisi mesin kendaraan. Jadi banyaklah ruginya. Jadi itulah kalau saya katakan bahan bakar yang 4 tadi cenderung menipu tuh di situ. Kesannya murah tapi sesungguhnya menyengsarakan gitu. Apalagi kendaraan yang tadi ya, yang sekarang kan sudah masuk ke standar Euro 4 kan untuk bensin, di mana kadar belerangnya maksimum hanya 50 ppm. Kalau premium 88 itu kan masih 200 ppm, masih 4 kali lipat. Itu juga kan merusak fuel pumpnya, merusak katalis konverternya dan seterusnya. Jadi sebenarnya pemerintah nggak usah takut dengan kondisi kualitas udara, tapi harus dihadapi dengan penjelasan kepada publik dan mengambil langkah-langkah konkret untuk pengendaliannya ya. Untuk pengendaliannya mungkin saya sampaikan dikit lagi nih. Nah di sini banyak sekali, soal ini kecil-kecil sekali. Tadi saya ambil contoh ini ya, bahwa phase out premium 88, pertalite, solar 48 dan dexlite ini harus dihapus. Ini langkah konkret kalau mau memperbaiki kualitas udara Jakarta. Kemudian teknologi kendaraan di-upgrade juga ya. Nggak hanya teknologi kendaraan, tapi juga berbagai teknologi industri itu juga harus diperbaiki ya, sehingga bisa menekan atau mengendalikan pencemaran udara. Kemudian di sini juga ya ada langkah-langkah seperti orientasi non-motoris transport ya. Misalnya jalan kaki digerakkan, ya Alfred dari koalisi pejalan kaki, kita juga sudah berkampanye lama. Alfred ini juga melakukan kampanye-kampanye dalam rangka mendorong masyarakat mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor dengan berjalan kaki. Di aspek yang ketiga ini ya, land use, industry, traffic, and transport management. Ini ada bagaimana mendorong masyarakat untuk jalan kaki. Cycling, bersepeda. Nah pemerintah harus juga jangan segan-segan memperbaiki jalur-jalur sepeda, membangun jalur sepeda. Trotoar ini kan masih berkutat di Monas, Menteng, Sudirman, Tamrin, Kebayoran ya. Ntar 2 tahun lagi, percayalah, dibongkar lagi itu, dibangun lagi. Harusnya janganlah, harusnya berkacalah kayak Berlin ya. Berlin itu trotoarnya trotoar pasca Perang Dunia Pertama sampai sekarang masih utuh gitu. Daripada bikin proyek di Monas, Menteng, Sudirman, Tamrin, Kebayoran, minggirlah gitu. Yang di tengah ini yang udah trotoarnya biarin aja, dirawat aja gitu. Kalau somplak ditambal, nggak usah dibongkar. Pindah misalnya ke Cempaka Putih, ke Palmerah, ke Rawa Belong dan sebagainya gitu loh. Jadi suatu saat ya, secara masif seluruh DKI Jakarta punya trotoar. Kalau secara masif ada trotoar, kemana-mana orang kan akan mengandalkan angkutan umum dan jalan kaki kan gitu. Nggak seperti sekarang, kemana-mana ngandelin kendaraan pribadi ya. Bagi yang punya
mobil pakai mobil, yang nggak punya pakai sepeda motor, yang enggak pun mereka tetap maksa pakai angkutan ya, taksi dan sebagainya, dan sangat malas untuk jalan kaki. Kenapa malas? Ya karena nggak ada trotoarnya sebenarnya. Ibu-ibu misalnya nggak tega anaknya ke sekolah jalan kaki, pasti diantar, ojek dan sebagainya. Itu ya gara-gara trotoarnya tidak memadai. Gitu. Kemudian di sini ada emission standar. Jadi kalau tadi saya menyinggung soal standar emisi harus diperketat ya, dari 20 tahun nggak direvisi tadi loh. Ini. Kemudian terakhir ini penegakan hukum contohnya tadi bahwa uji emisi harus dijalankan. Bahkan dalam waktu 3 tahun ini kami bolak-balik ke dinas lingkungan yang intinya menyampaikan begini, Pak Kepala Dinas, tolong lapor ke Pak Gubernur agar Pak Gubernur koordinasi dengan Kapolda agar Kapolda memerintahkan Dirlantas Polda bekerja sama dengan dinas lingkungan melakukan razia emisi. Karena itu mandat undang-undang ya. Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan raya maupun Undang-Undang Lingkungan Hidup 32 tahun 2009 ya. Itu mandat itu. Jadi maksudnya nanti tandem lah antara Dirlantas dengan dinas lingkungan. Dirlantas yang nyetop, dinas lingkungan yang nguji, begitu tidak memenuhi baku mutu ditilang oleh si Dirlantas gitu loh. Bawa ke pengadilan, kenakan sanksi yang terberat gitu. Kalau dikena sanksi 2 juta kan lumayan kan gitu. Nanti akan menciptakan efek jerah bagi yang lain. Kemudian yang lain akan merawat kendaraannya. Jadi sewaktu-waktu di razia tenang, karena udah dirawat kendaraannya gitu. Tapi kalau nggak ada razia seperti itu, ya orang ngapain uji emisi kan? Padahal sesungguhnya dengan uji emisi itu juga akan mendorong kendaraan menjadi lebih awet ya, lebih irit BBM-nya, sampai antara 10 sampai 20% lebih irit gitu. Ya jadi hal seperti ini sudah kami sampaikan sejak tahun 2012 ya. Ini sesungguhnya update yang kami lakukan pada tahun 2004. Jadi 2004, kemudian kami update tahun 2012 dan di setiap kesempatan kami dengan mendongongkan kepada pemerintah. Tapi sayangnya hampir semua ini tidak dijalankan dengan baik gitu. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Puput. Di sini banyak banget nih catatannya terkait tapi yang terakhir adalah yang saya mau garis bawahi adalah sudah saatnya Pak Gubernur harus mengambil kebijakan yang tidak populis ya untuk terkait dengan kebijakan pencemaran udara. Jadi hal-hal yang tadi yang tidak populis ya memang salah satunya harus kerjasama dengan Dirlantas tadi untuk mewajibkan ya, bukan memberikan hanya sukarela bagi masyarakat yang mau menguji emisi kendaraannya, silakan, yang tidak ya tidak gitu. Jadi itu salah satu kebijakan yang tidak populis ya. Yang berikutnya banyak sekali ya kebijakan-kebijakan yang tidak populis yang memang kalau seorang gubernur ya bisa mengambil. Karena apa? Ini kan teman-teman di DKI Jakarta selalu bertaming bahwa longgarnya PP 41 dan saat ini masih tahap revisi gitu ya. Jadi ini yang selalu telur dan ayam, ya udah kami nunggu saja yang dari nasional baru kami ukur yang namanya PM2,5 di DKI Jakarta, karena memang di PP itu sendiri kan memang belum diatur secara detail gitu. Jadi hal-hal seperti itu ya telur dan ayam dan yang lain-lain, dan kendaraan-kendaraan yang memang cukup revolusioner gitu ya seperti bis listrik dan yang lain-lain masih digantung di regulasi di nasional ya. Terkait siapapun produsen dan yang lain-lainnya kita tidak ada urusan dengan itu, tapi kendaraan-kendaraan yang ramah seharusnya sudah hadir di tengah-tengah ibu kota gitu ya. Jadi tidak berkutat lagi kepada setback, balik lagi ke fosil dan yang lain-lain. Berikutnya saya buka pertanyaan bagi rekan-rekan wartawan atau jurnalis untuk bisa bertanya langsung. Ada 3 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Silakan rekan-rekan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Siang, nama saya Andes Taheri, saya dari Kumparan, Pak. Saya mencatat beberapa pertanyaan.
pertama soal standar yang digunakan pemerintah Indonesia tadi itu apakah hanya dalam mengukur PM2,5 atau untuk semua kategori untuk memastikan saja. Yang kedua mengenai yang sakit tadi jumlahnya yang cukup banyak gitu. Ini lagi-lagi untuk memastikan saja apakah sudah dipastikan itu mereka memang sakit karena kualitas udara atau mereka punya penyakit atau karena faktor lain atau sudah dipastikan. Itu yang kedua. Yang ketiga menyoal pemerintah masih ngotot mengatakan bahwa ini baik gitu. Ada salah satu argumen yang disampaikan bahwa ya kalau di sana tinggi ya itu karena memang kebetulan di sana itu padat, tapi itu tidak bisa digeneralisir untuk seluruh Jakarta. Ada argumen kayak gitu yang muncul. Nah, bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Rekan-rekan? Ada lagi yang di belakang? Silakan. Saya biar sekalian ya, masih ada 3 pertanyaan. Saya Anom dari kantor Berita Antara. Mas Ahmad, saya mau nanya soal poin kandungan udara itu, apakah per meter kubiknya itu perlu diturunkan untuk Indonesia? Menilik tadi ada perbedaan antara standarnya yang di WHO dan yang di Indonesia. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan jumlah Transjakarta yang menggunakan bahan bakar gas itu turun. Kira-kira mereka alasannya apa untuk mengurangi jumlah kendaraan ber-BBG? Satu lagi, ada yang mau bertanya? Silakan. Selamat siang, saya Vito dari Kompas.com, Mas. Saya mau tanya soal Transjakarta kan berencana untuk mengonversi beberapa armadanya ke listrik. Nah, nanti kalau misalnya memang mereka semua armadanya sudah konversi ke listrik, apakah itu sebegitu signifikannya untuk mengurangi polusi dari kendaraan? Karena kan tadi 22% industri kita di Jakarta juga masih kotor perilakunya, dan itu termasuk pembangkit listrik. Apakah itu nggak hanya memindahkan sumber aja gitu? Itu aja, Mas. 3 dulu ya, baru nanti kita buka sesi penanya berikutnya. Silakan Mas Bubut. Ya, terima kasih. Dari Kumparan, Mas siapa tadi apa? Anista. Mas Anista. Ya gini, kalau standar ini kan ini ada standar. Saya cari dulu ya, ada filenya. Jadi nggak hanya PM2,5 saja, tapi sungguhnya banyak nih. Nah ini kan banyak kan, ada paling tidak ada 7 di sini, 7 parameter. Jadi nggak hanya PM2,5 kan ini dia. Jadi banyak, dan juga di negara-negara lain ya. Ini standar WHO, ini Filipina, ini Thailand, ini Amerika, ini draft yang kita usulkan, ini PP41. Jadi banyak. Di dalam konteks untuk mengukur kualitas udara itu di Indonesia mengadopsi ada 5 parameter utama, yaitu PM, SO2, NO2, ozon, dan karbon monoksida. 5 itu yang digunakan untuk mengukur. Jadi itu yang dijadikan indeks untuk menetapkan kualitas udara perkotaan itu baik atau tidak gitu. Jadi nanti gini, kalau misalnya dari 5 parameter itu salah satu sudah menyatakan yang paling tinggi pencemarannya, maka itu sudah dikatakan kualitas udara sesuai dengan yang tertinggi tadi. Katakan ini ada PM, ada PM, ada SO2, NO2, ada ozon, ada CO. Padahal yang tinggi katakan hanya karbon monoksida, CO ya. Yang lain masih baik gitu. Dia akan mengikuti yang satu ini. Jadi posisi baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat atau berbahaya itu mengikuti
salah satu dari parameter tadi yang paling tinggi gitu. Jadi kalau yang paling tinggi PM ya PM duluan yang dijadikan penentu bahwa kualitas udara ini seperti apa ya. Satu, kemudian yang kedua faktor yang sakit atau kena penyakit tadi apakah itu karena faktor pencemaran udara atau faktor lain gitu. Nah kami itu dibantu kawan-kawan dari ahli kesehatan masyarakat ya, ada FKM UI yang melakukan kajian ke beberapa rumah sakit dan akhirnya menemukan kondisi seperti ini. Memang di situ awalnya kan di medical record itu kan berbagai sakit penyakit ada, tapi kemudian dipilah dan kemudian dianalisis sehingga dari hasil analisis ini mengarah bahwa yang sakit atau terkena penyakit terkait pencemaran udara sejumlah tadi gitu. Jadi ada metodologinya dalam konteks untuk menentukan itu. Kalau saya nggak paham itu bidangnya kawan-kawan dari kesehatan masyarakat. Dan yang saya baca tadi itu hasil kajian kawan-kawan kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga soal pencemaran di titik tertentu ya, oke. Sekarang gini, jadi jangan digeneralisir kan gitu kan idenya. Ini Jakarta ya, kelihatan nggak di Pulau Jawanya nih? Kelihatan? Nah, ini kan jelas kan, kalau di Jakarta kan memang hanya ada 5 titik ya pemantau itu di Jakarta, di Lubang Buaya, di Bundaran HI, di Kelapa Gading, terus di Ciganjur, dan di Kebon Jeruk ya di Jakarta. Nah, kemudian di rata-rata akan mengindikasikan tentang kondisi pencemaran udara Jakarta. Terus kemudian kebutuhan Amerika punya 2 tadi saya katakan di Patung Tani sama di Hang Lekir ya. Nah, dari 2 data itu apakah mencerminkan kondisi sesungguhnya seluruh kota? Kita punya metode lagi yang lain. Ini metode yang lain ya. Jadi kan ada arah angin, kemudian tergambar seperti inilah pencemaran itu. Jadi hampir seluruh Jawa Barat kena, ini juga kena. Nah, ini sesungguhnya ini analisis modeling yang dikembangkan dengan data satelit gitu. Jadi satelit kan bisa memotret ya ketebalan dari partikel debu atau PM2,5 tadi. Itu dipotret kemudian direkam. Terus kemudian dikembangkan model gitu, sehingga terbentuklah dispersion model seperti ini. Dispersion model itu artinya model penyebaran polutan gitu. Nah, model ini karena dikembangkan dari model kan kadang-kadang valid, kadang-kadang enggak ya. Nah, untuk menguji validitasnya, pakailah tadi stasiun pemantau. Punya kedutaan Amerika diambil di titik di mana posisi penempatan stasiun pemantau kedutaan Amerika atau 5 stasiun pemantau punyanya Pemda DKI Jakarta. Hasilnya itu dijadikan untuk memvalidasi gitu. Katakan tadi di Patung Tani ada punya kedutaan Amerika, di Bundaran HI ada punyanya Pemda DKI. Nah, di Bundaran HI itu kan langsung bisa dipotretkan dari satelit tadi, dibikin model. Ternyata kondisinya sangat tidak sehat. Nah, waktu-waktu tertentu ini semacam dikalibrasi. Sebenarnya sederhananya divalidasi dengan hasil pemantauan stasiun pemantau kualitas udara yang di Bundaran HI. Benar nggak analisis satelit ini gitu? Nah, biasanya kalau sudah dipublish seperti ini sudah melalui pengujian yang cukup lama dan ini valid gitu.
Nah, valid ini juga jangan terus kemudian ini seperti kitab suci, nggak bisa diutak-atik. Bisa, tapi tujuannya mengembangkan model seperti ini kan dalam rangka mempermudah hidup kita kan. Coba bayangkan kalau DKI Jakarta harus memasang alat stasiun pemantau kualitas udara, berapa yang dibutuhkan? Biar representatif ya. Kan hanya 5 itu, nggak cukup kan? Ahli itu mengatakan, ahli dari ITB bilang 26 ya. Ahli dari Amerika bilang 21 ya. Gitu. Kalau beli 21 aja, 21 harganya kali 7 miliar. Kan mahal gitu. Mending nggak usah begitu. Sekarang zamannya zaman satelit, zaman internet dengan model ini aja gitu. Yang penting nanti dikalibrasi, divalidasi tadi gitu. Ketika itu masih valid, ya dipakai. Toh tujuannya ini kan untuk prinsip kehati-hatian kan, daripada masyarakat mati ya karena pencemaran udara. Yang penting kan ada prevention ini, early warning. Coba bayangkan kalau tadi orang yang anak balita yang kena flek ya, nggak ada early warning ya bahwa kualitas udara sedang sangat tidak sehat, kan bisa mati kan, gitu. Atau orang yang mengidap jantung koroner ya, dia jalan-jalan ke Gelora, ke Senayan gitu, maksudnya olahraga, jalan-jalan. Ketika udara buruk, nah itu akan memicu si pengidap jantung koroner itu bisa tumbang di situ. Jadi gitu mas, jadi harus disederhanakan, jangan dijadikan gini. Harus ada sekian stasiun pemantau, baru nanti valid gitu. Kalau kita memantau di satu titik, hasilnya jangan digeneralisir. Ya konsekuensi tidak boleh digeneralisir ya, kita harus memasang alat pemantau di mana-mana kan mahal. Nah solusi sederhana, inilah dibantu dengan satelit seperti ini, membuat modeling. Tinggal nanti secara random divalidasi, dicek ya, nggak hanya di Jakarta tapi misalnya di Cirebon. Cirebon kan kurang lebih di sini nih. Kondisinya seperti apa? Semarang, di Kuning juga kan. Bener nggak? Untuk memvalidasi harus kita cek. Ngeceknya nggak perlu tiap hari. Setahun misalnya dicek 4 atau 6 kali. Kan lebih murah dalam konteks melakukan pemantauannya. Jadi jelas mas ya. Jadi nggak ada maksud mengeneralisir, tapi memang ada metodologi ilmu ya yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam konteks untuk mengetahui kualitas udara kita. Ya. Dari Mas Anom, tadi pertanyaannya harus dari berbagai parameter, apakah harus diturunkan, diperketat gitu ya? Iya harus. Jadi tadi saya katakan bahwa standar atau baku mutu emisi udara ambien nasional kita ini sudah out of date gitu ya. Amanat dari Perda itu sendiri PP ya, amanat dari PP itu sendiri mengatakan direvisi setelah 5 tahun. Harusnya kan tahun 2004 sudah ada standar yang baru. Kemudian 2009 ada revisi lagi. 2014 ada revisi lagi. Dan sekarang harus ada revisi lagi. Nah ini problemnya sampai 20 tahun belum ada revisi. Nah kemudian yang pertanyaan kedua, armada TJ Transjakarta yang menggunakan BBG kok turun ya. Nah apa problemnya? Nah problemnya memang ini antara telur dan ayam. Tahun 2006 kita minta Transjakarta pakai bahan bakar gas. Pemda DKI setuju, kemudian pengelola Transjakarta setuju. Maka mulailah koridor 2 dan 3 ya. Kecuali koridor 1 yang koridor 2 dan 3 mulai menggunakan bahan bakar gas. Nah, seiring waktu 2009 ketika armadanya naik jumlahnya SPBG-nya terbatas gitu, sehingga sulit untuk mengisi. Kemudian harganya juga aut-autan gitu ya, harganya tidak berpihak kepada pemilik SPBG. Kemudian kita dorong-dorong tahun 2010 ada
perbaikan. Jadi harganya dari sekitar 2.400 menjadi 3.100 rupiah per liter untuk bahan bakar gas. Sehingga itu membuat happy si SPBG. Pengelola SPBG mengembangkan, bangun SPBG di mana-mana. Kemudian Pertamina juga memperoleh penyertaan dari pemerintah 2,6 triliun untuk membangun pipa gas dari Depok ke Jakarta Selatan ya. Sehingga dengan demikian suplai bahan bakar ini membaik lah pada tahun 2015 gitu. Tapi seiring waktu, karena masih menggunakan data yang lama ya, data yang lama yang tadi tahun 2009 Transjakarta kesulitan bahan bakar gas. Datanya mengatakan tidak ada SPBG, SPBG-nya hanya 8 gitu. Jadi proses pembangunan sekitar 6 tahun itu data barunya tidak pernah diupdate gitu. Jadi akhirnya Pemda DKI Jakarta membuat perda baru, perda transportasi, perda nomor 5 tahun 2014 yang membolehkan pakai bahan bakar solar gitu. Jadi akhirnya Transjakarta berbondong-bondong lah menggunakan solar lagi gitu. Nah kemudian bagaimana dengan SPBG yang sudah terbangun sebanyak 32 SPBG yang nggak ada pembeli dan sekarang siap-siap gulung tikar mereka. Satu SPBG kan investasinya 13 miliar. 13 miliar kali 32 berapa itu coba? Itu bukan uangnya pengusaha. Memang secara fisik uangnya pengusaha SPBG ya, atau uangnya Pertamina atau PGN atau Jack Pro. Tapi jangan dipikir itu bukan uang negara, tetap saja itu akan merugikan dalam konteks negara gitu. Jadi alih-alih kita bisa menyelesaikan masalah pencemaran udara dengan bahan bakar gas, tapi ini juga mematikan ya investasi dalam rangka pengembangan bahan bakar gas, distribusi bahan bakar gas untuk menolong dalam konteks pengendalian pencemaran udara tadi gitu. Jadi dua rugi, pencemaran udara tidak bisa dikendalikan, investasi yang maksudnya untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi lewat bahan bakar gas tidak bisa tercapai juga gitu. Jadi alasan di situ mas Anom, memang sih juga dikembangkan hal-hal lain ya, misalnya bahan bakar gas mengandung air sehingga lama-lama airnya itu ya water content tinggi itu menjadi lumpur yang menjadi sedimen di dalam tabung gas di bis-bis Transjakarta tadi. Nah, kenapa terjadi air bisa masuk ke tabung? Karena dryernya ya, kan gini, SPBG itu dilengkapi dryer. Dryer itu fungsinya untuk menghilangkan kadar air. Ya maklum lah ya, ini gas ini kan dikirim dari Cirebon atau dari Muara Karang itu lewat pipa kan. Pipa katakan di dalam tanah atau di atas tanah. Untuk waktu tertentu kan terjadi kondensasi ya, pengembunan gitu. Temperatur tertentu ketika terjadi perbedaan temperatur, itu air bisa embun, itu bisa masuk ke pipa atau sebaliknya gitu. Namanya kondensasi. Nah, terjadi kondensasi mas, katakan air embun ini kondensasi ke dalam pipa, maka disitulah akan bertambah kadar air dalam bahan bakar gas tadi. Nah, seharusnya ketika gas ini sampai di SPBG, kan di SPBG kan sudah di teknologi sudah membantu ya membuat dryer tadi gitu. Jadi sebelum diisi ke kendaraan bermotor, gas ini dihilangkan kadar airnya lewat dryer tadi. Tapi kan SPBG-nya tadi kan nggak ada yang beli, ini ceritanya yang beli cuma 1212. Sementara dryer ini menyedot energi listrik yang sangat tinggi. Gitu. Jadi ceritanya nggak break even si SPBG-nya ini, tekor gitu. Karena pembelinya hanya sedikit. Ya akhirnya yang di kanibal ya dryernya dimatiin biar dia tetap break even kan, bisa berhemat dari listrik dengan mematikan dryer, sehingga konsekuensinya ya air dari gas ikut masuk ke tabung gas di Transjakarta dan juga yang lain, termasuk bajai atau taksi yang menggunakan bahan bakar gas gitu. Nah, terdekomposisi mengumpullah di tabung itu
lama kelamaan menjadi lumpur di dalam tabung tadi. Jadi kalau itu yang terjadi, maka yang pertama isi tabung makin lama makin sedikit kan, karena ada endapan lumpur tadi, air yang sudah menjadi lumpur. Yang kedua itu juga bom waktu juga, cepat atau lambat itu akan bermasalah. Kecuali si pemilik mobil ini rajin nguras, melakukan clean up, dibersihkan dan seterusnya. Tapi intinya tanpa dryer ya biaya perawatan menjadi mahal. Jadi itu Mas ya, kira-kira ada dua jawaban itu. Dari Mas Kompas.com deh. Mas siapa? Mas Vito. Konversi Transjakarta ke kendaraan listrik ya, apakah signifikan untuk mengendalikan pencemaran udara? Ya sangat signifikan sesungguhnya ya. Tapi kita bicaranya harus gini, untuk membersihkan udara Jakarta itu sangat efektif ya. Sekalipun betul bahwa ini hanya semacam memindahkan problem gitu. Cuma kalau power plant asal patuh ya, itu sesungguhnya lebih mudah mengendalikannya ketimbang mobil gitu. Kalau mobil kan bayangkan kalau di Jakarta ini ada 4 juta mobil, kan untuk mengendalikan satu-satunya kan sulit kan. Tapi kalau bahan bakarnya itu disentralisir seperti power plant itu kan lebih mudah kan. Power plantnya atau pembangkit listriknya diatur sedemikian rupa sehingga emisinya memenuhi standar ya. Dan syukur-syukur bahan bakar